Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, berkat atas kita semua. Mari langsung saja kita berdoa dan bersiaplah untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran-Mu. Mari tuntun, bimbing, arahkan kami, ajar kami Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, pengurapan-Mu Tuhan atas kami semua, sehingga di hari-hari yang jahat dan hari-hari yang terakhir ini hidup kami semakin persis seperti apa yang Tuhan mau. Berkati materi firman yang sudah dipersiapkan dengan kehidupan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami dengar kami pasti diberkati Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan pengurapan dan hikmat daripada-Mu. Memberkati umat-Mu dimanapun ada. Kami percaya berkat kuasa kasih karunia Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan pada sore malam hari ini adalah Kristen yang peduli. Karena kita tahu semua bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, dan Tuhan mau setiap kita boleh hidup seperti Yesus hidup. Dan lebih dari itu, tanpa kita menjadi Kristen yang peduli, Tuhan akan memurkai kita. Tanpa kita menjadi Kristen yang berbagi cinta kasih dalam dunia nyata, dalam tingkah laku sehari-hari, maka seluruh kekristenan kita bisa dipertanyakan. Langsung saja kita buka sama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-25, mulai dari ayat yang ke-31. Saya akan menunjukkan bukti bahwa penting bagi kita untuk menjadi Kristen yang peduli. Bukan cuma bisa berkhotbah, bukan cuma pandai melayani, bukan cuma punya suara yang merdu atau apapun, tetapi lebih dari itu, setiap kita tanpa terkecuali harus mulai berdampak keluar dalam tindakan sehari-hari. Ada terang kasih Tuhan yang diberikan, ada cinta kasih Yesus Kristus yang diwujudkan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Matius 25 ayat 31, demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sampai sini dulu. Ketika Anak Manusia datang, Dia akan mulai memilih mana domba, mana kambing. Ada kriteria-kriteria tertentu di mana domba itu disebut domba atau kambing punya ciri-ciri kambing. Dan yang bagian domba akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, akan bersama-sama dengan Yesus Kristus, diberkati dalam kehidupan yang sempurna, dalam kebahagiaan sementara itu. Buat yang kambing akan masuk dalam pemisahan dan akan menerima bagian yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa jadi domba? Kenapa kok bisa jadi kambing? Apa sih yang menentukan? Mari, berkaitan dengan tema yang saya bagi, berkaitan dengan tema yang saya utarakan buat Bapak Ibu semua, kita akan mengerti. Baca sama-sama di dalam ayatnya yang ke-35. Ini
penyebabnya domba dan kambing. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka seperti ini jawabannya. Perhatikan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi, perhatikan jawabannya Tuhan. Raja itu ketika ditanya kapan dia lapar, telanjang, asin, dan macam-macam. Sebelum saya bahas satu persatu, ayat 40 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa. Hari-hari ini dunia sedang membutuhkan tindakan yang nyata, sekalipun mungkin kecil, sekalipun mungkin sederhana, sekalipun mungkin tidak terlalu banyak jumlahnya, tetapi ketika engkau memutuskan untuk melangkah berbagi, ketika engkau memutuskan untuk bertindak lihim, itu sangat berdampak. Karena firman mencatat, lebih baik tindakan yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran pun, sekalipun teguran, kalau diberikan dengan sungguh-sungguh untuk membangun, dengan motivasi yang benar, itu berdampak. Apalagi jika itu adalah tindakan kasih. Tindakan teguran saja berdampak, apalagi tindakan kasih. Dunia sudah bosan dengan khotbah yang bagus. Dunia sudah bosan dengan pamernya atribut rohani. Tetapi sekarang dunia butuh bukti dari orang-orang yang katanya pengikut Kristus, di mana seharusnya hidup kita seperti Dia yang selalu punya kepedulian. Dan di sini dikatakan kita mulai tahu bukan bahwa penting sekali menjadi Kristen yang peduli. Karena kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti pulang sampai rumah baca ayat berikutnya. Dimulai dari ayat 41 dan seterusnya sampai dengan ayat 46. Ayat 45 langsung saja saya bacakan buat Bapak Ibu. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan ayat 46 ini ujungnya, puncaknya atau akhir dari Kristen yang tidak pernah berbuat tindakan nyata. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksa yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tempat siksaan buat orang-orang yang tidak pernah peduli. Tempat siksaan buat orang-orang yang cuma membanggakan atribut rohaninya, tapi tidak pernah dilakukan dalam tindakan nyata. Untuk itu Bapak Ibu, pesan saya, mari jadilah Kristen yang peduli. Ketika ada orang lapar, berilah makan secukupnya, semampunya engkau untuk berbagi. Tidak harus banyak, tapi mulailah dari sekarang.
mulailah dari apa yang engkau bisa. Ketika ada orang haus, berbagilah air. Ketika ada orang sakit, mari belajarlah untuk mendoakan. Kalau ada waktu, sempatkan, aturkan waktu untuk mengunjungi. Ketika ada orang asing, mari perhatikan. Ketika ada orang telanjang, mari bersumbangsihlah kepadanya. Karena firman Tuhan mencatat segala sesuatu yang kita lakukan untuk mereka yang hina ini, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan ayat yang lain dicatat, barang siapa menutup telinganya terhadap jeritan orang lemah, ketika ia sendiri berseru-seru, ia tidak akan mendapatkan jawaban. Penting untuk menjadi Kristen yang peduli, karena ketika telinga kita terbuka, mendengar mereka minta tolong, mendengar mereka berseru-seru, dan kita mulai melangkah membantunya, satu waktu kelak ketika kita perlu pertolongan, tangan kasih Tuhan pun akan turun, akan membantu dan menyertai kita. Amsal juga mencatat, siapa yang mengasihani orang lemah itu memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi mari bersama-sama kita harus menjadi Kristen yang peduli. Berkaitan dengan tema Rock International Ministry, bulan April ini adalah strategi kita yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah jadilah Kristen yang peduli, sehingga oleh hidup kita mereka mengenal bagaimana Allah mencintai manusia. Dan ketika mereka mengenal betapa Allah mencintai manusia, disitulah strategi kita berhasil. Mari sama-sama dimanapun kau berada. Saya tahu kita sedang mengalami kesusahan, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan mencatat, disitulah terangku bercahaya, menjadi dampak, memberikan sesuatu yang berarti, dan menjadi jawaban bagi setiap mereka. Kesimpulannya, kalau setiap kita tidak pernah menjadi Kristen yang peduli, maka strategi Tuhan itu gagal. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita tidak pernah menjadi Kristen yang peduli, maka ketika hari penghakiman itu tiba, Anak Manusia datang, kita adalah golongan kambing yang tidak menerima warisan, tidak menerima jatah untuk hidup kekal di surga, melainkan di tempat siksaan yang kekal. Bapak Ibu, pilihan ada di tanganmu, pilihan ada di dalam setiap hidup kita. Kita mau peduli berbagi, kita menyalurkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, atau kita mau tetap diam dan tidak berbuat apa-apa. Dunia butuh tindakan nyata, dunia butuh wujud kasih Yesus dari dalam kehidupan kita keluar. Tanpanya semua yang kita lakukan, atribut rohani yang kita punya, dan gemerlap dunia yang Tuhan titipkan atas kita tidak menjadi berarti. Karena kekayaan bukan semata apa yang kita berhasil timbun, tetapi kekayaan juga adalah sesuatu yang kita bagikan keluar, itu pun adalah kekayaan. Yang terakhir dari saya menegaskan dan memastikan bahwa ketika saya belajar untuk berbagi dan mulai melangkah dalam berbagi, maka dari titik itulah saya semakin dipercayakan untuk bisa terus berbagi bagi orang lain. Karena orang yang menabur akan semakin dipercayakan untuk terus menabur dalam kelimpahan yang dari tangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah minggu kali ini kami diajar oleh Tuhan untuk menjadi Kristen yang peduli, mulai berbagi kasih, berbagi tindakan yang nyata, dan mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi golongan kambing, tetapi kami menjadi golongan domba yang siap dalam kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami tinggi,
mengarahkan hati pikiran kami kepadamu, dan kami siap menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin.